bersama saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Teman-teman, kita buka Kidung Jemaat nomor 21. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu hari ini yaitu Tita kedua. Yuk adik-adik yang di rumah boleh sama-sama mengucapkannya di rumah masing-masing bersama-sama dengan Inang. Kita ucapkan Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau
yang ada di bawah air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan kau perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, ataupun yang ada di bumi, ataupun yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di bawah air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, atau yang di langit, atau yang di bumi, ataupun yang di dalam air, untuk disembah atau untuk bertakwa kepadanya. Amin. Hukum Taurat kedua, jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di dalam bumi, di bawah air, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Demikian bunyi hukum Tuhan bagi kita minggu hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Teman-teman, kita buka Hidup Jemaat nomor 37A, musik. Adik-adik, kita akan berdoa memohon pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik duduk kembali. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk kepada ayat bulanan. Yuk kita buka Alkitab kita. Apakah adik-adik masih ingat ayat bulanan kita tertulis di mana? Yaitu Mazmur 25 ayat 5. Ayo dibuka semua Alkitabnya. Kalau sudah dapat, yuk kita sama-sama baca. Adik-adik baca dari rumah bersama-sama dengan Inang di sini. Kita baca Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari.
Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang telah menyelamatkanku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan ke dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang telah menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarkanlah aku, sebab Engkau Allahku dan menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Saya lengkap, nama saya Amelia Siaan. Hari ini saya akan membacakan ayat ilanan dari Mazmur 25 ayat 5. Berbunyi, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih. Demikian ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Teman-teman, kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35. Musik.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik duduk kembali. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya. Nanti pada saat firman, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki yaitu pembacaan firman Tuhan atau renungan atau khotbah untuk kita minggu hari ini. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami hingga pada pagi hari ini di minggu ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau lewat ibadah sekolah minggu yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami percaya sekalipun kami beribadah di rumah, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mendengarnya dengan baik, dan kami diberi pengertian, sehingga kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya minggu hari ini? Pasti luar biasa, fantastis. Apalagi? Yes. Ya. Sekalipun kita hari ini beribadahnya di rumah, tapi sukacita yang daripada Tuhan tidak akan pernah menghalangi kita untuk bersukacita di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Inang mengundang adik-adik semua, khususnya yang sudah bisa membaca, agar membuka Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini. Ayo adik-adik kita buka kitab Ibrani. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ayo, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kalau adik-adik sudah dapat, yuk bareng baca dengan Inang. Ya. Kalau adik-adik di rumah ada 2, 3 atau 4 orang atau sendiri, boleh sama-sama dengan Inang baca dari rumah masing-masing. Kita baca 2, 3.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik sekolah minggu bangun pada pagi hari di hari Minggu, yang pertama sekali adik-adik sekolah minggu ingat apa sih? Apakah adik-adik berpikir, ini kan hari Minggu. Yang pertama, bangunnya boleh lama. Yang kedua, boleh dong nonton film. Biasanya kalau hari Minggu banyak tuh film anak-anak. Atau yang ketiga, main game dulu lah, baru yang lain-lainnya. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ketika hari Minggu, sesungguhnya yang pertama kita ingat setelah kita berdoa adalah bahwa hari Minggu kita harus beribadah kepada Tuhan lewat ibadah Minggu. Ya, itu nggak boleh dilupakan atau pura-pura dilupakan, pura-pura nggak ingat ketika mama bilang, ayo nak cepat, ini videonya sudah datang ini, ayo mau sekolah Minggu. Emang hari apa ini mah? Nggak boleh pura-pura lupa. Tapi adik-adik sekolah minggu harus diingatkan bahwa sesungguhnya ketika sudah bertemu dengan hari Minggu, ketika bangun pagi, yang pertama harus ada dalam hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu adalah, hari ini aku akan beribadah, aku akan memuji Tuhan, aku akan mendengarkan firman Tuhan, aku akan bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Begitu ya, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik sekolah minggu harus semakin giat untuk berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Karena apa? Gak enak ibadah di rumah, mungkin adik-adik begitu, gak rame. Kalau untuk Tuhan, Tuhan bilang, di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus ada di rumah kita masing-masing. Karena itu Tuhan Yesus menanti ketika kita mau datang kepadanya, bersekutu dengan Dia. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Tapi selalu ingat, saatnya aku beribadah. Saatnya aku berdoa. Saatnya aku bernyanyi memuji Tuhan. Jangan dilupakan. Ya, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan itu. Mungkin kita belum boleh beribadah bersama-sama kembali, tapi sama-sama kita berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita boleh bersama-sama semua bersuka cita, beribadah di rumah Tuhan, memuji, memuliakan namanya. Ya. Nah, yang berikutnya yang mau diajarkan kepada kita, yang kedua adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu saling mengasihi, saling mengingatkan, saling menasehati, saling memperhatikan. Mungkin adik-adik di rumah sekarang karena masa PPKM, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, kita harus di rumah, sekolah dari rumah, sekolah minggu di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Lalu bagaimana dengan firman ini? Bagaimana bisa mau saling memperhatikan teman? Firman Tuhan mau ajak terlebih dahulu lakukan di rumah masing-masing. Di masa pandemik, seluruh anggota keluarga harus saling memperhatikan, saling mendukung, saling mengasihi. Ya, bagaimana caranya? Mungkin ketika papa mama keluar rumah untuk melakukan pekerjaan, kita sebagai anak bisa mengingatkan ketika mama papa lupa, "Pa, Ma, udah bawa masker, pakai masker." Terus, "Pa, Ma, sudah bawa hand sanitizer belum? Pa, Ma, hati-hati ya." Ya, itu bukti kita saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendukung. Dan yang tak kalah penting adalah dalam saling mendukung, memperhatikan dan mengasihi,
berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk sesama kita, ya. Karena dengan demikian kita boleh menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka, kita memperhatikan mereka, ya. Jadi adik-adik sekolah minggu di masa pandemi ini saatnya kita boleh menunjukkan kasih kita kepada sesama di tengah-tengah keluarga, menunjukkan perhatian, dukungan, dan dorongan kita yang mau saling mengingatkan, saling memperhatikan, dan selalu melakukan pekerjaan baik bersama-sama. Ingatlah, apapun yang sedang terjadi, Tuhan akan bekerja untuk memulihkannya. Sekarang Tuhan minta, bergiatlah melakukan pekerjaan baik, kalaupun itu dibatasi hanya sebatas keluarga saja, tapi lakukanlah. Sanalah Tuhan akan tersenyum melihat seluruh anak-anak sekolah minggu yang rajin beribadah, dan dengan rajin beribadah mereka boleh saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mengingatkan, dan senantiasa saling menasehati, sehingga seluruh kehidupan kita dipenuhi hal-hal yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak menjauhkan diri kami dari ibadah-ibadah. Sekalipun pada masa-masa pandemik ini kami harus beribadah di rumah, tapi Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak malas beribadah di rumah. Sebab rumah kami juga menjadi rumah doa, rumah di mana Tuhan boleh tinggal dan bersemayam. Kami rindu Tuhan, seluruh hidup kami menjadi ibadah di hadapan-Mu. Lewat ibadah yang murni, kami boleh saling mendukung, saling memperhatikan, saling mengasihi, dan saling menasehati. Sesama anggota keluarga boleh Tuhan menunjukkan perhatian yang lebih di masa-masa pandemi ini, sehingga sama-sama boleh berbuat baik dan melahirkan kebaikan untuk semua orang. Berkati anak-anak Tuhan, mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan dan perlindungan. Tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, Tuhan juga yang berkati. Begitu juga buat orang tua mereka. Kasih Tuhan yang berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan sukacita. Di saat mereka harus bekerja, Tuhan juga yang menjagai dan memelihara. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa hanya ke dalam tangan Engkaulah yang memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik silakan persiapkan persembahannya terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam celengan ya. Sambil kita buka Kidung Jemaat kita, Kidung Jemaat nomor 426, ayatnya yang pertama. Musik. Adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihankannya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniaimu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.